ya kan? Nah mereka itu kadang-kadang bilang gini, aduh emang ini kalau mau bohongin Pak Yongki susah. Dia bilang gitu, ya kan? Saya bilang udah nggak usah bohongin, saya juga ngerti. Saya bilang bahkan kalau kamu mau mencuri, saya bilang tanya saya, nanti saya ajarin cara mencuri supaya nggak ketahuan. Saya bilang gitu. Saya nggak malu. Kenapa? Loh saya nggak pernah sekolah keuangan kok. Kenapa saya mesti malu kalau nanya sama seorang profesional keuangan, CFO saya? Saya nggak malu. Nah, mulailah karir saya waktu itu, saya melamar di 3 tempat, BMW, karena dulu saya kerja praktek di BMW, lalu saya melamar di Mercedes, ya kan, dan yang ketiga, kebetulan teman kuliah saya, ayahnya itu dealer Ford, Ford Jerman. Saya melamar juga di situ. Tiga-tiganya saya diterima. Ya kan, sebagai insinyur muda sebetulnya, young engineer. Kalau di sana kita tidak usah khawatir karena sudah ada tarifnya. Ya kan, sebagai young engineer without experience, gaji you minimal sekian. Jadi kayak di sini UMR biasanya gitu. Lalu tapi untuk level ini pun ada. Kalau nggak salah 1.800 DM atau berapa saya lupa. Saya pilih waktu itu Mercedes. Saya dari kota München saya harus pindah ke Stuttgart. Awalnya saya ditempatkan di bagian konstruksi. Kerjanya di sini meja gambar, di balik situ meja tulis, menghitung, menggambar. Lama-lama kurang berminat, saya minta pindah, saya dipindahkan ke bagian service department. Karena saya senangnya kutak-kutik mobil gitu. Jadi saya pindah ke service department, saya happy di situ dan lain-lain. Pada satu hari saya dipanggil. Ditanya apakah berminat untuk ke Indonesia. Saya kaget. Saya udah 6 tahun nih di sana. Saya kaget, apa nih? Ternyata Mercedes itu baru mendirikan perusahaan joint venture di Indonesia. Tahun 69 kalau tidak salah. Tahun 70 dia mendirikan PT Star Motor Indonesia. Adalah Star joint Motor ya? Iya, Star Motor itu join antara Mercedes Stuttgart dengan perusahaan Indonesia. 72 tahun 77 saya ditawarkan itu, saya pikir setelah 6 tahun boleh juga nih pulang, dapat langsung job kan, dan saya dikirim, saya sebagai ekspatriat. Karena saya kan dari sana kerja. Nah, jadi 72 saya pulang ke Indonesia, di 72 akhir, dikarenakan PT Star Motor Indonesia mau mengembangkan sayap dan mau menunjuk dealer-dealer di seluruh Indonesia yang baru. Jadi tugas saya adalah field service passenger car, network development, ya kan, kasih technical training, ya kan, technical training bagaimana nyetel karburator, masih karburator ya, bukan injection, karburator. Semualah istilahnya masih pakai platina, ya kan, mobil belum CDI, ya tahun 73 mana ada mobil CDI, karburator, injection sudah ada tentunya, otomatis ada beberapa mobil dan lain-lain. Nah itu tugas saya, ya kita masih kecil sekali, tapi jadi merangkap aja semuanya, technical training, workshop itu sekarang banyak orang itu. Ya, workshop organization, workshop planning. Jadi layout bengkel itu harusnya bagaimana, itu kita ngedesain bengkel itu bagaimana. Yang dibilang workshop organization itu paperwork, documentation, dari mulai mobil masuk ke bengkel sampai selesai, sampai jadi invoice, itu flow-nya bagaimana. Literatur, kita dulu sebut ectolit, equipment, tools, literature. Itu dulu semuanya masih kertas, hard copy, belum ada yang namanya komputer, ya kan? Jadi udahlah, pokoknya zaman itu semua masih serba kertas, ini itu dan lain-lain. Jadi wilayah saya ditugaskan adalah mencari authorized workshop atau workshop yang mau dijadikan authorized Mercedes dengan standar Mercedes dari Banda Aceh sampai Manado. Itu saya harus keliling cari. Ya, akhirnya saya dapatkan beberapa yang sampai sekarang masih eksis gitu, ya kan. Ada yang sudah lama-lama tentunya, itu yang saya peroleh dan itu saya lakukan selama
hampir 7 tahun, dari tahun 72 sampai 79. Setelah itu saya ditempatkan di satu dealer di Jakarta, ya kan, NVMAS, karena kebetulan mereka membutuhkan istilahnya orang. Oh, Bapak sempat di NVMAS juga yang di Sudirman ya? Kan? Betul. Saya di situ 6 tahun, ya kan, karena kebetulan mereka minta bantuan personal dari kita, dari Star Motor, saya ditunjuk untuk di situ, dari 6 tahun saya di sana. Cerita aja itu aja. Jadi saya mulainya dari nol, istilahnya gitu, ya kan, dari bengkel, dari montir, ya kan. Saya kalau ditanya apa background you, saya montir, gitu. Cuma ya sekarang kalah sama montir-montir sekarang, tentunya teknologinya berbeda. Sekarang semua serba computerized dan lain-lain. Nah, salah satu tugas yang dibebankan ke pundak saya, ya selain tadi field service passenger car, mobil kepresidenan. Nah, jadi mobil kepresidenan itu juga harus saya rawat, tidak boleh mogok tentunya. Saya boleh dikata sudah melayani 6 presiden. Waduh. Ya kan? 6 presiden, sampai hari ini Presiden Jokowi juga mobilnya masih saya tangani, masih servis di tempat saya dan lain-lain. S600 kan mobil-mobil, ya S600. Begitu juga mobil-mobil pengawal dan lain-lain. Ya, itulah kisah karir dan perjalanan saya. Luar biasa. Jadi perjalanan yang memang panjang, mulai dari sendirian gitu ke kota negara baru, nggak tahu bahasanya, sekolah. Tentunya saya juga ngalamin, dan itu pengalaman yang luar biasa sih menurut saya. Jadi kita jadi mandiri dan kita jadi benar-benar struggle dan memahami lah tantangan hidup itu beratnya kayak apa gitu. Ya. Nah, cuman pasti tentunya banyak belajar. Gimana Pak? Saya mau tambahkan sedikit. Oh ya. Jadi saya harus betul mengakui bahwa 6 tahun saya berada di Jerman, itu yang mendidik saya untuk berani mengambil keputusan sendiri. Dan bertanggung jawab atas keputusan itu. Karena pada saat itu, kita tidak bisa telepon. Bukan tidak bisa. Telepon mesti minta, interlokal, dan mahal. Kalau saya mau tanya sesuatu ke orang tua saya harus bikin surat. Surat itu dari Jerman ke Jakarta seminggu. Iya. Kalau dibales langsung, seminggu lagi. Jadi saya baru bisa dapat jawaban 2 minggu. Ya kan? Jadi udah hilang semua. Misalnya saya bilang, boleh nggak nih saya mau pindah kota? Atau boleh nggak nih saya mau pindah dormitory, asrama, dan lain-lain. Itu kalau nanya dulu, berarti 2 minggu baru dapat jawaban. Nah, itulah yang membuat saya mengatakan itu gemblengan buat saya. Gemblengan buat saya bahwa saya harus berani mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan saya. Dan itu yang terus saya pakai sampai dengan sekarang ini. Saya berkarya seumur ini, ya itu. Ya kita harus berani. Kalau ada apa-apa ya kita ambil keputusan ini dan bertanggung jawablah untuk keputusan tersebut. Itu betul-betul yang you bilang tadi, mandiri. Itu is very, very good, very correct. Berarti kalau saya boleh, tadi salah satu pembelajaran hidupnya Pak Yongki mungkin tadi terkait mandiri gitu. Tapi kalau dari sisi karir gitu Pak ya, dari perjalanan tentunya kan kerja di pabrik, di German company yang terkenal disiplin gitu. Pembelajaran apa sih Pak yang Bapak ambil juga dari situ sejauh ini sampai saat ini gitu, yang mungkin relevan dengan orang-orang yang memang masih muda dan masih mau mulai karirnya nih Pak? Gini, saya selalu bilang bahwa kalau kita berkarir itu dari bawah, ya kan, terus meningkat, kita tahu dan mengalami semuanya ini. Sehingga kita itu tahu bahwa kalau kita jadi seorang mekanik itu bagaimana rasanya, bagaimana keinginannya, ya kan? Ya maaf nih, kalau saya di bengkel sampai hari ini pun, ya kan, saya bisa memberikan katakanlah nasihat kepada mekanik atau memberitahukan kepada mekanik-mekanik, kamu kerja begini, gini, ya kan? Nah mereka itu kadang-kadang bilang gini, aduh, emang ini kalau mau bohongin Pak Yongki susah. Dia bilang gitu, ya kan? Saya bilang, udah nggak usah bohongin, saya juga ngerti. Saya bilang, bahkan kalau kamu mau mencuri, saya bilang, tanya saya. Nanti saya ajarin cara mencuri supaya nggak ketahuan. Saya bilang gitu, ya kan? Dia pada bilang, ampun dah kalau Pak Yongki susah dah katanya. Orang dia ngerti sih soalnya katanya. Lah iya, memang saya memang dari sononya dari tahu itu.
Nah, ini bekal yang you kuliah dimanapun nggak dapat. Jadi ini pengalaman ini yang you tidak bisa dapat di universitas manapun nggak ada. You harus kerjakan sendiri dan alami sendiri. Ini yang membuat katakanlah pendidikan atau penggemblengan itu adalah begitu. Nah, jadi kalau berkarir itu dari bawah, itu luar biasa. Ini saya rasakan manfaatnya besar sekali. Ya kan, tapi kan kalau kita lihat ya Pak, misalnya sekarang generasi yang sekarang nih yang muda-muda, yang muda-muda kan nggak mau kotor Pak istilahnya, nggak mau kotor dan maunya cepat kan, maunya instan. Apalagi kan sekarang ada teknologi, ada semua gitu-gitu kan, maunya cepat gitu kan. Gojek semua membiasakan generasi kita ini dengan sesuatu yang cepat. Dan itu kan itu kan bertentangan dengan tadi Bapak bilang kan, butuh waktu untuk belajar. Betul. Itu semua. Ya, betul. Memang itu saya akui, tapi sekarang jangan lupa dengan segala kecanggihan yang ada hari ini, sebetulnya kita juga bisa belajar. Ya kan? Belajar dari mana? Loh, sekarang kalau kita nggak ngerti, kita buka istilahnya apa, Mbah Google. Iya kan? Bisa lihat, bisa baca, bisa belajar dari situ. Walaupun kita tidak langsung menangani dengan tangan kita. Iya kan? Tetapi kita bisa apa namanya? Ya bertanya, bisa explore sendiri dan lain-lain. Dulu tidak ada itu. Nggak mungkin. Jadi bedanya cuma sekarang apa ya? Istilahnya udah lebih canggih. Lebih banyak, resource-nya lebih banyak ya. Bahkan sekarang itu lebih banyak. Apapun yang saya hari ini nggak tahu, mau tahu, istilahnya tinggal ke Mbah Google aja. Saya tanya Mbah Google tahu. Iya kan? Nah, dulu nggak bisa. Mau tanya ke siapa? Ya kita harus cari sendiri sources-nya dan lain-lain. Harus kerjakan sendiri. Gitu. Kalau saya sekarang mau tanya, di Google mungkin bisa juga. Misalnya sekarang ini, apa namanya, kalau ini ada suara ini, ada suara ini di mobil, kira-kira apanya? Mungkin saya tanya itu juga mungkin bisa dapat jawaban kan? Ya kayak gitu-gitu. Jadi memang hampir sama. Cuma ya kita harus rajin, cuma dengan cara yang berbeda. Filosofinya tetap sama, harus kemauan untuk belajar. Cuman mungkin platform belajarnya instead of harus mengalami langsung, bisa melalui channel yang lebih banyak gitu saat ini. Gitu. Betul. Maka saya bilang, saya tidak malu-malu, segan-segan panggil anak buah, bagian keuangan, manajer keuangan saya panggil, saya tanya, ini kamu nulis ini angka dari mana sih? Saya nggak malu. Kenapa? Loh, saya nggak pernah sekolah keuangan kok. Kenapa saya mesti malu kalau nanya sama seorang profesional keuangan, CFO saya? Saya nggak malu. Karena saya merasa bahwa, loh, kan gue nggak pernah sekolah finance. Kalau saya nanya, ini angka ini dari mana datangnya? Atau ini apa yang dimaksud adalah ini. Nah, akhirnya dari situ saya belajar. Bahwa, oh begitu. Jadi lain kali, kalau baca laporan keuangan atau balance sheet atau profit and loss, saya, ini kan ini dulu. Jadi banyak juga saya belajar dari anak buah saya sendiri gitu. Dan berarti asumsi kadang-kadang orang yang beranggapan bahwa bos atau pemimpin itu kan harus tahu semuanya gitu. Berarti itu tidak benar gitu ya? Tidak benar. Dan sebetulnya ya kalau saya bilang tidak harus tahu semuanya. Ya kan? Karena ya kalau saya nggak sekolah itu bagaimana saya tahu? Ya kan? Kan misalnya sekarang sakit. Ya sakit ya saya bukan dokter. Ya kan saya pergi ke dokter, saya ceritakan, saya pasrahkan ke dokter terapi, treatmentnya apa, ya gitu aja. Buat saya kan nggak perlu malu. Jadi itu yang saya selalu bilang sama anak buah saya, malu ya itu pepatahnya malu bertanya sesat di jalan, ya memang benar. Kenapa saya mesti malu itu? Tapi kalau memang sudah ditaruh di pundak saya tanggung jawab, saya kerjakan sebagai tanggung jawab saya. Itu benar. Ya, kalau dulu kerja di Jerman, apa Om yang dipelajarin? Filosofi apa yang Bapak lihat kira-kira bisa diaplikasikan untuk generasi zaman sekarang? Filosofi Jerman kan terkenal dengan disiplin itu. Iya, itulah yang saya bilang. Di Jerman itu disiplin tinggi. Ya kan, disiplin mereka sangat tinggi. Nah, mereka itu apa namanya? Maaf ya, kadang-kadang mereka itu juga suka menganggap rendah bangsa lain, terus terang aja memang. Iya kan, karena ada pepatah dulu kan Deutschland über alles. Seolah-olah dia penguasa dunia dan lain-lain. Tapi
Jerman itu sifatnya juga satu. Dia kalau melihat orang asing ini biasanya selalu menganggap rendah dulu gitu. Tetapi kita harus buktikan ke dia bahwa kita tahu, kita mengerti. Nah, setelah dia tahu itu, dia respect sama kita. Jadi biasanya pada awalnya dia enggak. Dia anggap, kamu tahu apa sih, kasarnya begitu. Tapi begitu kita bertahan pada argumentasi, enggak, ini begini. Akhirnya dia respect. Gitu. Nah, ini juga sifat-sifat Jerman yang kita harus pahami. Nah, itu tadi saya bilang, dia memang teknologi itu tinggi buat dia. Dia tahu, dan ya makanya saya pergi ke Jerman untuk sekolah otomotif, ya karena memang dia terkenal untuk itu semua. Gitu. Jadi makanya saya pikir, kenapa tidak? Nah, jadi kita mesti pilih-pilih juga sih waktu itu ya. Tapi sekarang kan dengan semua kecanggihan sekarang teknologi, sumber ini semuanya hampir merata lah boleh dikata. Okay. Gitu. Okay. Ya.